Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irma Fiati, SDMT, sebagai salah satu dosen dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil pada program studi S1 Arsitektur di Universitas Makassar, Kota Wassalamu, Provinsi Riau. Perkenalkan, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Studi Desain Arsitektur 2 dengan menggunakan metode Delivery Interaction Assessment atau disingkat dengan DM. Video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Video ini juga merupakan bagian dari aspek pembelajaran sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau disebut dengan PDD UKT UPT. Saya akan memulai paparan mengenai informasi umum mata kuliah ini. Studi Desain Arsitektur 2 merupakan rumpun ilmu dari desain terpadu dan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 6 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 4 SKS praktikum. Berikut ini saya akan mengawali deskripsi terkait PDD UKT UPT untuk studi Desain Arsitektur 2. Adapun deskripsi terkait mata kuliahnya sendiri adalah bagian dari rangkaian pengetahuan dan praktikum ataupun pelatihan-latihan kepada mahasiswa dalam proses desain arsitektur. Kegiatan pembelajaran merupakan perkuliahan instruksional dalam desain rumah tinggal 2 lantai pada lahan sempit di kawasan padat hunian dengan luas lahan sekitar 100 sampai 150 meter persegi dengan tipografi lahan datar. Ruang lingkup tugas sendiri dibagi 2, yaitu konsep perancangan sendiri meliputi studi preseden, site analysis, programming, schematic design, teori pendekatan, dan desain arsitektural. Untuk gambar kerjanya sendiri, ruang lingkupnya yang harus terpenuhi adalah set plane, layout plane, dan tampak potongan, maket, dan paket. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran lulusan program studi. Terdiri atas kemampuan sikap, berupa kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan arsitektur melalui metode verbal, tulisan, gambar, maket, fotografi, dan grafis lainnya. Untuk kemampuan pengetahuannya sendiri, yaitu salah satu adalah bentuk kemahiran dalam merancang arsitektur berdasarkan konsep-konsep yang didukung oleh analisis secara sistematik. Sedangkan kemampuan keahlian khusus yaitu memahami prinsip-prinsip pengendalian lingkungan dalam bangunan. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri. Adalah kemampuan berpikir kreatif, inovatif dalam menerapkan konsep desain arsitektur sederhana pada bangunan tinggal, khususnya 2 lantai yang memenuhi aspek fungsional dan lainnya. Dan kemampuan dalam merencanakan dan merancang bangunan tinggal 2 lantai. Untuk materi dalam mata kuliah ini terdiri atas teori dan praktek. Untuk kajian materi kuliah teori antara lain adalah studi preseden, analisis site, analisis arsitektural programming, pendekatan teori perancangan, dan untuk materi kuliah praktek mengikuti instruksional pada lampiran kerangka acuan kerja pada studio desain arsitektur 2. Strategi ataupun metode pembelajaran pada studio desain arsitektur 2 merupakan hibrid antara pembelajaran langsung dengan pendekatan based learning
untuk perkuliahan teorinya sendiri dan project based learning untuk perkuliahan internasional mengikuti dari kerangka acuan kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menangani kasus dalam semakin berinovasi. Referensi yang digunakan ataupun buku bacaan pokok dalam perkuliahan ini antara lain 1. Graphic Architecture, 2. Building Construction Illustrated, 3. Building Structure Illustrated, dan yang terakhir adalah Metode Desain. Sistem penilaian dalam mata kuliah Studi Desain Arsitektur 2 terdiri atas kuis sebagai preview 1 yang disebut juga dengan studi kuis 1 dengan bobot penilaian adalah 15%, ujian tengah semester biasanya diberi sekitar 5 kuis juga atau studi kedua dengan penilaian bobot 15%. Untuk ujian akhir semester diambil manfaat grade 3 atau sering disebut dengan grade 3 dengan penilaian bobot adalah 15%. Untuk tugas akhir sendiri berupa produk akhir dari studi desain arsitektur 2 dengan penilaian bobot adalah 40%. Sedangkan partisipasi baik keahlian dan asistensi dengan penilaian bobot 15%. Adapun rekapitulasi penilaian rekapitulasi. Berikutnya adalah cuplikan dari video materi saya pada mata kuliah studi desain arsitektur 2 pada ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Studi Desain Arsitektur 2. Sehat semua? Sebelum kita memulai perkuliahan ini, sebaiknya kita berdoa. Ya, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya kita sudah berbicara di minggu lalu ya terkait dengan perancangan yang akan kita pilih dalam mata kuliah Studi Desain 2 ya adalah rumah hunian. Ya. Terkait dengan rumah hunian, udah paham semua dengan rumah hunian atau rumah tinggal? Paham dengan rumah tinggal? Jadi kasus kita adalah kasus rumah tinggal dengan masa tunggal bangunan 2 lantai. Ya. Jadi sebelum mengawali perancangan, seperti biasanya kita tetap memulainya dengan sebuah konsep perancangan atau namanya perencanaan. Di dalam perencanaan kita akan memulainya dengan sebuah analisa programming. Masih ada ingat dengan analisa programming atau di sebelumnya kan kita punya kasus-kasus yang berbeda ya? Masih ingat apa itu analisa programming? Ayo silahkan, apa sih programming? Ada yang ingat? Program ruang. Oke, program ruang. Lain lagi, apa yang akan kita buat konsep dalam program ruang itu? Apalagi selain program ruang? Analisa kebutuhan sama analisa kebutuhan. Oke, analisa pengguna atau aktivitas, kebutuhan ruang, apalagi? Zoning, organisasi, sirkulasi, hubungan ruang. Ya, ada lagi nggak yang lain? Oke, besaran ruang. Ya, kita akan coba melihat kembali, mereview kembali kasus-kasus sebelumnya. Ya, tetapi kita akan mulai melihat kembali bagaimana sih kaitannya. Ya, ini untuk indikator menentukan kualitas pembangunan dalam perumahan. Ya, ini ada beberapa, yaitu ada indikatornya adalah pengaruh luas hunian dan jumlah penghuni. Biasanya untuk kawasan padat hunian yang kita akan pilih sebagai lokasi penelitian kita,
lokasinya adalah kawasan padat atau urban ya, dengan indikasi luas hunian dengan jumlah penghuni itu tidak sesuai. Nah, makanya di sini ada ketentuan dalam luas hunian dan jumlah penghuni. Ya, kita akan melihat kembali apa sih pengaruhnya luas ruang hunian ya terkait dengan kesehatan dan tingkat stres penghuninya. Ya. Jadi tujuan kita dalam merencanakan dan merancang sebuah bangunan itu bukan hanya menyelesaikan sebuah gambar, tapi mengetahui adalah berapa sih jumlah penghuni dalam suatu rumah, sesuai nggak kebutuhan rumahnya dengan luas hunian. Jadi tujuan sebuah rumah yang layak dan memenuhi syarat kesehatan ya, tercukupinya dengan aktivitas dan luas ruang huniannya sesuai ya. Ini adalah pengertian dari rumah ya. Semua udah ngerti ya dengan pengertian rumah ya. Mungkin di gambar di mata kuliah sebelumnya kita sudah bahas dengan skala rumah tinggal yang sederhana. Kali ini akan kita buat rumah tinggal dengan skala berbeda ya, dengan kawasan di padat urban atau kawasan itu berbeda dengan sebelumnya ya. Ini adalah pengertian dari rumah tinggal sendiri ya. Apa itu rumah tinggal? Ada yang bisa menjelaskan? Coba dijelaskan ini kalau misalnya dari pemahamannya, pengertiannya, siapa mau? Sarah? Silakan Sarah. Jangan malu-malu, silakan. Coba pengertian dari rumahnya apa? Rumah tinggal itu adalah rumah sebuah kebutuhan tersier yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berlindung. Ya. Boleh? Ada lagi yang lain? Ya, rumah ini adalah memang sebuah kebutuhan dasar, ya, dan paling utama rumah itu ya harus memiliki persyaratan teknis ya, baik kesehatan, keamanan dan kenyamanan, ya, itu harus kita paham. Jadi ketika kita mendesain konsep-konsep perencanaan sebelum memulai perancangan itu harus memenuhi dari standarnya, ya. Kita akan melihat kembali. Ini ada beberapa kebutuhan data yang harus kita lakukan lengkapi ya sebelum kita menentukan lokasinya. Ini ada pertanyaan mendasar yang biasanya Ibu kasih sebagai stimulasi untuk berpikir adik-adik semua ya. Yang pertama, bagaimana menentukan analisis programming dalam proses perencanaan sebuah hunian? Yang kedua, alat apa yang digunakan untuk menyelesaikan analisis programming? Kita lanjut lagi ya. Ini ada besaran ruang. Besaran ruang, siapa yang bisa menjelaskan apa sih besaran ruang? Besaran ruang itu luasan yang luasan ruang yang dibutuhkan, besaran ruang yang dibutuhkan. Ya. Ada lagi? Luasan yang diperlukan yang berdasarkan antropometri manusia dan data di buku data arsitek. Ya. Udah, kita cek kembali ya. Yang pertama ada antropometri, ya. Yang kedua ada aktivitas pokok. Yang ketiga ada perabot, ya, alat bantu dan ruang geraknya, sirkulasi. Ini adalah hal-hal yang utama yang dibutuhkan dalam menghitung besaran ruang. Setiap ruang punya satu besaran ruang. Ya, ingat ya. Satu ruang, satu besaran ruang. Ya. Jika misalnya antropometri itu adalah berapa sih pengguna dari sebuah ruang itu? Kapasitasnya berapa? Itu disesuaikan juga nanti dengan antropometrinya ya, karena kita adalah orang Indonesia disesuaikan dengan antropometri ukurannya dengan orang Indonesianya sendiri ya. Begitu juga dengan aktivitasnya dan kebutuhan-kebutuhan baik itu perabot ataupun ada alat bantu lainnya. Misalnya dalam ruang tamu ada sofa, ada meja,
ataupun ada seperti furnitur lainnya, ataupun ada hiasan-hiasan lainnya ataupun dekor lain. Paham yang mau menghitung cara besaran ruangnya? Nanti kita coba menghitung dengan misalnya kapasitasnya kita ambil contoh adalah kamar tidur, ya. Kamar tidur anak kalau orang tua nanti boleh sendiri terpilah ya, akan mau pilih kamar tidur utama. Komposisikan adalah perabotnya tentu berbeda dan kapasitas perabotnya berbeda, apalagi berbeda kapasitasnya juga berbeda ya. Dan jangan lupa nanti misalnya totalnya semua adalah 400 meter persegi, baru dikali berapa persen? Untuk sirkulasinya kita pakai misalnya 30 ya, atau boleh di bawahnya lagi ya, maka kita tambahkan nanti baru dapat hasil ya. Oke, ini adalah dari luasan dari masing-masing satu kamar tidur ya. Kalau misalnya total besaran ruang, nanti akan kita totalkan dari seluruh ruang. Misalnya ada berapa kamar tidur, ya, anak atau utama, ya, baru dapur, ruang tamu, dan lain-lain. Ditotalkan baru dapat besaran total. Ya, sehingga kita akan mengetahui luasan bangunan kita itu berapa sih kebutuhannya. Ya. Dan ketika kita berpikir ini adalah bangunan dengan luas site itu adalah 10 kali 15, cukup tidak? Ya kan? Maka akan kita berpikir akan menzonakan kembali mana yang berada di area lantai 1 dan mana yang di area lantai 2. Oke, kita lanjut lagi dengan besaran ruang berikutnya. Ini adalah perhitungannya ya, bisa dilihat. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah organisasi ruang. Yang dimaksud dengan organisasi ruang akan terpilah mana sih publik, mana sih semi publik, privat, dan servis. Jadi ada masing-masing ruang, kita akan menentukan area mana yang kita jadikan sebagai area publik, area mana yang kita jadikan semi publik, ataupun area mana yang kita jadikan misalnya jadi privat ataupun semi privat, dan area servis. Ya, step by stepnya itu harus ada. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ini adalah contoh dari cara menyusun organisasi ruang. Kita mainnya dengan boleh menggunakan warna ya, sehingga nanti kita pilih mana yang area mana, contoh aja ini ya, mana yang kita jadikan sebagai publik, semi service, dan privatnya ya, sehingga nanti akhir jadi denahnya adalah contohnya seperti ini. Harus sinkron antara organisasi ruang ketika kita mapping dan ketika kita mendenahkannya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Atau kita lanjut dulu? Lanjut. Ya. Misalnya organisasi ini contohnya kan kayak satu misalnya beda-beda bangunan itu organisasi apa ya? Yang namanya organisasi ruang itu kan dalam sebuah ruang lingkup satu bangunan. Ya, dalam satu bangunan itu punya organisasi ruangnya. Ya, apakah dia di lantai 1, ya, lantai 2, lantai 3, atau seterusnya. Nanti akan dibedakan. Ini di lantai berapakah kalau kita punya beberapa lantai.
Sehingga fungsinya sama. Jangan sampai nanti misalnya gini loh, ada ruang servis kita letakkan berdekatan. Misalnya ini area servis, ya. Apa contohnya area servis? Oke, ya, dapur. Dan bisa dikonekkan langsung dengan semi publik. Apa semi publik? Oke, bisa jadi ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, ini contohnya. Ketika kita ingin menyusun seperti ini, akan seperti apa jadi tampilannya? Nanti kalau misalnya mau seperti ini, kita harus butuh penyekat vakum ruang pembatasnya ya, sehingga tidak tergabung antara fungsi ruangnya masing-masing ya dalam suatu level ruang yang sama. Bisa diterima? Bisa jadi dalam satu bangunan ya tetap organisasi ruangnya ya sama, cuma bedanya adalah lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Dan jangan sampai bentrok ya, atau misalnya ada servis servis untuk kamar mandi berdekatan dengan ruang-ruang yang semi privat juga tidak bisa. Oke, kita lanjut. Dekat ya, mana yang harus dijauhkan atau bahasanya hubungan langsung itu berdekatan ya. Ada namanya tidak langsung maupun tidak ada hubungan. Jadi ada yang kita memang membatasinya tidak ada hubungan. Seperti misalnya dapur sama ruang tamu, kita akan menjauhkan dia. Jadi posisinya adalah masing-masing ini. Ya, misalnya contoh antara bedroom 3 dengan bedroom 4. Ya, dia akan kelihatan ya antara hubungan 3 adalah berdekat. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah contoh sirkulasi, aksesnya yang bisa diakses langsung ataupun tidak langsung, dan ada nggak suatu kontribusi terkait dengan aksesnya. Ya, ini contoh bagaimana kita membuat sirkulasi, ya. Dan ini adalah analisa zonanya, sehingga nanti memudahkan kita dalam membuat zona ruang ya. Di satu lantai nanti kita buat ini karena kita ada 2 lantai, jadi zona ruangnya ini analisa zoning ruangnya terbentuk 2 lantai ya. Kalau misalnya nanti lantai banyak bagaimana Bu? Ya, semakin banyak jumlah lantainya, maka apakah dia setipe atau tipikal ya, atau tidak. Kalau tipikal ya cukup 1 mewakili, tapi kalau misalnya tidak maka akan dibuat masing-masing zona. Ini contoh juga, ini untuk kawasan ya. Kita ambil contoh, kita lanjut. Ini tools ya yang bisa kita gunakan atau alat ya untuk membuat analisis programming. Bisa menggunakan metrik. Metrik itu seperti ini. Contohnya yang pertama, yang kedua bisa bubble, dan yang ketiga adalah zone. Silahkan nanti ketika mau menyelesaikan analisis programming itu boleh dipilih tools mana yang akan nyaman digunakan. Mau nyaman dengan diagram silahkan, matriks, atau mau nyaman dengan bubble, atau nyaman dengan memudahkan dengan zone. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri perkuliahan? Ya? Kayak organisasi ruang sama zona itu kan sama-sama menzoningkan. Itu perbedaan itu gimana? Zoning itu sudah decide atau yang organisasi kan per ruang, kalau zoning kan dia wilayah gitu. Wilayah ini wilayah private, ini wilayah service, atau perbedaannya itu kayak gimana? Ya, baik, terima kasih. Coba kita lihat kembali, coba tolong dibuka
Yang pertama adalah analisa organisasi ruang. Kita melihat kembali organisasi ruang. Ya, silahkan dibaca dulu ini. Ini kan namanya publik, semi publik, privat dan service. Ya, yang namanya organisasi itu kita belum menzoningnya dulu. Kita menentukan ruang itu masuk ke area publik kah? Apakah ruang tersebut, misalnya contoh ya, kamar tidur masuk ruang area publik atau privat atau semi privat atau servis. Paham? Jadi kita mengorganisasikan dulu, memetakan dulu dia, memapping. Jadi nanti untuk kasus rumah tinggal, ya ada ruang yang sifatnya adalah sebagai ruang publik, ada yang sifatnya sebagai semi privat, ada yang sebagai servis, ya, ada yang sebagai semi publik. Ya, jadi belum ceritanya dulu menzoning, paham? Baru menentukan kemana sih sifat ruangnya. Karena nanti ketika menzoning baru kita menggabungkan berdekatan. Oke, itu perbedaannya, paham ya? Jadi ketika di zoning memang kelihatannya sudah digabungkan semua ya, nah, karena itu sudah rentetannya sudah diselesaikan. Karena tidak mungkin kita meletakkan antara yang tidak sama organisasi ruangnya kita letakkan berdekatan. Oke, karena yang namanya zoning adalah menzonanya, ya, zona masing-masing. Udah? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita akan mengakhiri pertemuan kita terkait dengan konsep analisis programming. Sebelum kita akan minggu depan akan kita lanjut lagi dengan analisis site. Udah? Baik. Terima kasih semua atas kehadirannya hari ini. Ya, Ibu ada memberikan pertanyaan tadi. Ya, ada 2 pertanyaan. Silahkan. Kalau bisa nanti kita zoning ini ya ruangnya gabung dengan Ya udah, coba kita cek dulu tugas. Biasanya ini udah ada dulu. Baik, selamat bertemu kembali ya pada ke studio di Saraseto 2. Sehat semua? Kita akan kembali lagi pertemuan ini dengan ya. Mohon maaf jika ada masih kata-kata yang kurang baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya ketika periode pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ikuti, sekiranya dapat bermanfaat dan memberikan gambaran terhadap kinerja pengajaran saya. Dengan berakhirnya video-video UKT PT, bahagian dari aspek pengajaran yang saya buat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya pada Universitas Maliku Saleh dan rekan-rekan dosen serta mahasiswa. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.